Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Indonesia Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.3 tentang program sekolah Ekobom yang telah saya buat. Tujuan pembelajaran khusus. Pada kesempatan ini, CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Nah, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan tersebut. Kita langsung saja lihat terlebih dahulu apa yang telah saya buat pada tahapan B. Ini adalah pertanyaannya, mengapa penting menumbuhkan kesadaran murid untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan sekolah tetap bersih? Yang kedua, mengapa penting meningkatkan literasi murid? Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kesadaran murid akan dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan? Keempat, bagaimana meningkatkan literasi murid? Nah, ini adalah daftar tindakannya. Yang pertama, diskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru agar terjadi peningkatan kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah dari sampah plastik dan meningkatkan literasi murid. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan OSIS dalam merencanakan dan program kegiatan ini dapat didiskusikan bersama murid sehingga dapat menghasilkan suara murid atau aspirasi murid, pilihan, dan kepemilikan murid terhadap program. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu A. Apa sajakah dukungan aset yang tersedia di sekolah? Nah, ini adalah apa saja yang tersedia ya. Yang pertama, kepala sekolah dan dewan guru yang mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi murid dan lingkungan. Yang kedua adalah OSIS yang dapat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga adalah adanya dispenser dan air galon yang disiapkan sekolah. Nah, kita langsung menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa sih penting menumbuhkan kesadaran murid untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan sekolah tetap bersih? Tentunya penting menumbuhkan kesadaran murid untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. Karena untuk melindungi lingkungan, menjaga kesehatan, memberikan pendidikan tentang tanggung jawab, menjadi contoh yang baik, dan mendorong kebijakan sekolah yang berkelanjutan. Yang kedua, mengapa penting meningkatkan literasi murid? Tentunya penting karena literasi murid ini adalah kunci untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, mencapai keberhasilan akademik, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang sukses. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kesadaran murid akan dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan dan bagaimana meningkatkan literasi murid? Nah, saya akan melaksanakan kegiatan Ekobom atau edukasi cerdas optimalisasi botol minum. Nah, program ini diinisiasi untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengoptimalisasikan penggunaan botol minum dengan cara yang inovatif dan bermakna. Cara inovatif tersebut adalah murid akan mendesain botol minum mereka berdasarkan kreativitas masing-masing. Misalnya menggunakan literasi berupa puisi, pantun, atau quote yang seluruh karya tersebut dapat diakomodir sebagai karya intelektual murid. Nah, ini adalah kegiatan atau program yang saya buat di sekolah saya. Nah, ini adalah tindakan yang telah saya lakukan. Yang pertama, diskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru agar terjadi peningkatan kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah dari sampah plastik dan meningkatkan literasi murid. Saya bersama teman-teman guru dan juga kepala sekolah saya, di sini kami berdiskusi, apa sih Ekobom itu? Lalu saya juga meminta masukan dari guru, juga kepala sekolah tentang program yang saya inisiasikan atau saya buat ini. Nah, ini adalah tahapan B yang pertama. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan OSIS. Nah, di sini saya mengajak OSIS untuk berdiskusi sehingga saya dapat menampung suara atau aspirasi murid, pilihan dan kepemilikan murid terhadap program ini. Pada kegiatan ini saya mengusulkan murid-murid untuk memberikan pendapat mereka tentang bagaimana pengadaan botolnya, bagaimana jenis literasi yang akan mereka buat, dan bagaimana mendesain botolnya sehingga
program ini lebih bermakna bagi murid dan juga mereka merasa memiliki program ini. Dan selanjutnya saya juga mendiskusikan, selanjutnya bukan hanya OSIS nih yang akan melakukan program ini, tapi mereka juga akan membagikan ke adik-adik kelas mereka dan juga teman-teman yang lainnya. Tentunya OSIS memberikan suara mereka, aspirasi mereka, dan pilihan mereka bagaimana mereka mau melanjutkan program ini, bukan hanya dilakukan oleh OSIS, tapi juga oleh seluruh masyarakat di SMA Dharma Bangsa. Nah, selanjutnya adalah tahapan Bagja yang kedua, yaitu A. Apa sajakah dukungan atau aset yang tersedia di sekolah? Nah, ini adalah pertanyaannya ya, dan ini yang saya lakukan. Kepala sekolah dan dewan guru yang mendukung kegiatan berdampak positif bagi murid dan lingkungan tentunya, karena mereka memberikan banyak feedback kepada saya dan mendukung saya sepenuhnya untuk melaksanakan program ini. Lalu yang kedua, tindakan yang dilakukan adalah yang kedua ini OSIS dapat dilibatkan dalam perencanaan pelaksanaan yang sudah saya tunjukkan tadi. Kami berdiskusi tentang suara murid ya, lalu pilihan murid, dan yang ketiga adalah kepemilikan ya, ownership. Nah, selanjutnya setelah kami berdiskusi, kami membuat poster untuk kampanye atau campaign yang dapat ditempel di mading sekolah seperti ini, di mading sekolah dan juga di mading kelas. Jadi campaign ini bisa menyuarakan suara dan juga aspirasi murid-murid tentang penggunaan optimalisasi botol minum tersebut pada program Ecobot. Yang tidak kalah penting adalah tentunya adanya aset dispenser yang ada di sekolah kami dan di mana air galonnya disiapkan oleh sekolah. Namun untuk yang di dalam kelas seperti ini biasanya murid-murid membeli minum jika sudah habis menggunakan uang kas mereka. Nah, ini merupakan aset di sekolah saya. Kesimpulan dari kegiatan B dan A yang telah saya lakukan adalah kegiatan Ecobom ini akan dilakukan di sekolah pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada bulan Juli. Nah, tentunya ini sudah dilakukan terlebih dahulu oleh OSIS sebagai pilot projectnya, sebagai contohnya. Jadi sebelumnya saya akan melakukan bersama OSIS dulu, baru nanti pada saat MPLS program ini bisa dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di SMA Dharma Bangsa Bandar Lampung ini. Nah, kegiatan ini akan dipanitiakan oleh OSIS dan saya sebagai penanggung jawabnya, sebagai penanggung jawab acara ya. Untuk persiapannya setelah sosialisasi menggunakan poster yang ditempel di kelas dan mading sekolah, OSIS terlebih dahulu membuat sampel dari produk Ecobom ini, yaitu mendesain botol dengan karya literasi berupa puisi, pantun, ataupun quotes. Nah, ini yang saya bilang bahwa OSIS akan membuat pilot project-nya terlebih dahulu sebagai contoh. Selanjutnya, hasil produk OSIS ini dibagikan ke sosial media mereka dan nantinya akan secara langsung ditampilkan saat MPLS. Lalu seluruh murid nanti akan diajak untuk mengikuti program Ecobom tersebut. Nah, demikian kesimpulan dari saya dan aksi nyata tentang tahapan B dan A dari tahapan Bagja yang telah saya susun pada demonstrasi kontekstual. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan semoga menginspirasi juga. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.